datang ke ruang RSP ini untuk mendengarkan paparan saya mengenai budaya positif. Di sini saya berdiri di sini bukan saya mengajari jenengan semua Bapak Ibu guru, kita di sini sharing. Di sini saya hanya untuk melaksanakan tugas untuk mewujudkan aksi nyata di modul 1.4. Kemudian untuk pengimbasan mengenai budaya positif, karena tidak mungkin budaya positif ini dilaksanakan oleh satu guru atau dua guru saja. Semua saling berkolaborasi antara Bapak dan Ibu guru semua. Sebelumnya kita ketahui mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya buka dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, di sini sebagai budaya positif ada kata menuntun. Kita sebagai guru harus dan wajib menuntun siswa. Untuk Bapak Ibu guru, pengertian menuntun itu seperti apa, Pak Wir? Menuntun itu memberi arahan. Oke, memberi arahan. Bu Martiana? Kalau menurut saya itu memberikan contoh agar siswa itu sesuai yang baik. Oke, berarti menuntun memang tugas kita hanya menuntun siswa, karena pada dasarnya siswa itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Apakah dia nanti akan menjadi seorang peternak, petani, atau menjadi dokter, atau menjadi guru, semua kita hanya menuntun agar siswa dapat menemukan kompetensinya. Seperti itu. Kemudian budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif ini, untuk guru penggerak dipelajari selama 2 minggu dan wajib diimbaskan kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing selama kurang lebih 1 jam. Nah, untuk materinya adalah yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi korban guru, keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, ini yang saya pelajari di modul 1.4 yang wajib didiseminasikan kepada Pak Guru, Bu Guru di sekolah masing-masing. Kita yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke, sekarang kita permainan. Di sini kita sebagai Pak Sugeng, oke, kita permainan di sini. Pak Sugeng dan Bu Martiana. Oke. Silakan kita mengadakan permainan dulu. Permainannya begini. Bu Nana mengepal tangannya dan Pak Sugeng berusaha untuk membuka kepala tangannya Bu Nana. Gimana caranya Pak Sugeng agar kepala
tangan Bunda Nana itu bisa terbuka. Dia caranya merayu. Ya, silakan Mas merayu Bunda Nana. Ya. Dengan kata-kata bukan dengan perbuatan loh ya. Untuk Bunda Nana dan Mas Sugeng. Silakan. Menggelitik, loh, menggelitik. Gimana kedalaman Bunda Nana ini dapat terbuka? Gimana cara jenengan? Oke. Supaya Dengan harus merayu Bunda Nana. Bu Nana, Iya Pak. saya bisa melihat nasib penjenengan. Bagaimana Pak caranya? Nasib penjenengan itu bisa saya lihat dari garis tangan. Silakan. Harus saya boleh melihat garis tangannya? Oh tidak. Bahkan saya tidak melihat garis tangannya, saya tidak bisa membaca nasibnya Bu Nana. Ini malah nasibnya Bu Nana nanti bisa saya belokkan deh ini nanti. Bisa dilihat dari sikap saja tidak harus tangan. Pokoknya kalau tangan ini tidak bisa ya tangan yang sebelah sana. Tidak boleh Pak. Sakit kok tidak boleh. Oh tidak boleh. Oh ya. So, Bu Nana, di dalamnya itu ada ulat. Jadi ulatnya ini bergerak-gerak ini mau keluar. Ulat apa cacing ini ya? Tidak ada Pak. Ada ini loh. Ada bolpen. Ada garis bolpen. Jadi tidak ada ulatnya. Oh. Nggak boleh. Tidak boleh. Bu Nana, ini garis-garisnya ini mulai kelihatan. Nah itu, ini lubang-lubang cacing ini nanti akan keluar dari sini. Ini bersih kok Pak, tangan saya bersih, tidak ada cacingnya. Satunya berat, satunya pembuka. Oh ya, kalau begitu, kalau memang tidak boleh berarti ya sudah, saya tak yang tidak jadi membaca garis tangannya. Siap. Ya sudah ya, Ilsa, Nando. Tos. Tos. Sudah sering tos. Ya, ya karena dia tidak mau berarti tidak mau dibaca garis tangannya. Sudah, Tidak Pak. mau tos, ya sudah. Berarti saya tidak bisa membuka garis tangannya ini ya. Ya. Oke, terima kasih, salaman. Udah. Ya, sudah Bu. Buat tangan dulu. Inilah kurang kerayu. Terima kasih Banyak polos. untuk Pak Sugeng dan Bu Nana. Dapat kita simpulkan bahwa seorang siswa dia menggenggam tangannya. Kita tidak boleh memaksa. Paham? Jenengan? Oke. Dari tadi itu permainan, ya kita seperti itu. Siswa mengepal tangannya. Nah, kita berarti posisi nanti kita memposisikan diri sebagai kontrol guru. Oke, untuk selanjutnya next. Oke. Yang kedua mengenai disiplin positif. Apa makna disiplin? Pak Rifai, sebagai guru BK, disiplin itu gimana Pak Rifai? Disiplin adalah mematuhi peraturan yang ada di tempat itu atau di sekolah. Berarti segala peraturan yang harus dipatuhi. Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita
kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini adalah disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah adanya cinta kasih untuk diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, survive supaya tetap hidup. Nah, sebagai guru kita wajib mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar sebagai murid itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Kita harus pahami bahwa murid itu harus butuh cinta kasih, kemudian butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan, dan kebutuhan survive. Realitasnya, kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kesimpulannya, seorang guru itu harus memahami kebutuhan dasar peserta didik itu ada 5. Kemudian yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Di sini ada motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Di sini ada contoh kasus. Apakah ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Kasusnya seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Oke. Sekarang saya menanyakan kepada Pak Sugeng
Sugeng sebagai guru BK. Oke, gimana Pak Sugeng? Pendapat Pak Sugeng mengenai tindakan Pak Seno yang menghukum IPA di depan kelas, yang memegang ujung hidungnya? IPA sendiri. Iya, IPA sendiri. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Pak Seno ini, kalau saya kurang setuju karena Pak Seno menyuruh maju si IPA ini karena tidak tahu bagaimana keberadaan IPA di saat itu, dan mestinya kalau Pak Seno ini sudah lama mengajar di kelas itu, Pak Seno harus lebih tahu murid yang pandai terhadap matematika, murid yang kurang menguasai terhadap matematika mestinya lebih tahu. Jadi mestinya Pak Seno lebih bijaksana ketika terjadi kejadian, misalnya tasnya di situ jatuh, tidak serta-merta justru ini menjadi bahan tambahan untuk teman-temannya lebih mempermalukan kepada IPA itu. Terima kasih. Oke, jawaban Pak Sugeng benar-benar sebagai guru BK. BK berpengalaman. Oke, guru BK berpengalaman sudah 20 tahun. Oke. Kemudian sebagai guru mapel, Pak Wil, bagaimana menanggapi kasus dari IPA seperti ini? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Saya kurang setuju karena di sini Pak Seno itu menekankan bahwa siswa harus paham matematika itu, harus paham. Sementara kalau kita melihat di yang di materi sebelumnya bahwa kita ini menuntut juga memaksa. Jadi siswa itu kan beragam background dari depan mereka masing-masing. Tentunya tidak semua siswa itu memiliki kemampuan dalam hal pelajaran tertentu. Jadi dia kurang di satu pelajaran, tapi dia memiliki kelebihan di yang lain. Nah, justru tugas Pak Seno itu yang bisa menuntun bagaimana caranya siswa itu kembali pada hakikatnya, fitrahnya, untuk bisa belajar menjadi istilahnya itu diterima dalam artian selamat nanti di dalam menjalani kehidupan. Berarti dari kasus seperti ini kita sangat setuju bahwa tindakan menghukum siswa di depan siswa itu adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Oke, kita sepakat tidak setuju ya. Oke, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, Bu Tuti. Atau Bu? Kalau tindakan Pak Seno, menurut saya tindakan Pak Seno itu hukuman ya. Kalau konsekuensi itu kan seperti itu saya kira hukuman. Berarti tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman, ya kan? Langsung menghukum siswa. Mengapa? Mengapa Bu Tuti? Karena si IPA ini tidak memperhatikan, kemudian disuruhlah oleh Pak Seno untuk maju ke depan kelas, kemudian dipermalukan gitu ya di depan teman-temannya. Jadi Pak Seno itu mempermalukan IPA. Jadi kita sebagai guru jangan sampai kita menghukum siswa dan mempermalukan siswa.
Tadi hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Sini ada hukuman, konsekuensi. Bisa terlihat Bapak Ibu? Tidak. Tidak, so. Kalau saya tidak pakai kacamata enggak terlihat. Anu aja di yang aslinya aja, bukan ditampilkan slide tapi yang paling aslinya. PDF-nya. Langsung gini aja. Nah, sekarang kita berlatih apakah ini hukuman atau konsekuensi, ya kan? Yang pertama dari Bu Ambar dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Sugeng, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, oke. Kemudian benar hukuman? Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis Bu Dwi. Konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pak Sugeng. Hukuman lagi. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Sekarang apa beda hukuman dan konsekuensi? Sebagai pendidik, kita menggunakan kata hukuman, menghukum atau memberikan konsekuensi. Oke, monggo Pak Nanan, pendapatnya bagaimana? Menurut saya untuk hukuman itu sudah diatur sebelumnya dan itu harus dilaksanakan. Untuk konsekuensi itu bisa dianggap sebagai kesepakatan kelas antar siswa dan guru ataupun antar siswa dengan siswa dan sebagainya. Yang jelas itu sebuah kesepakatan. Oke, menurut Pak Heri bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi hukuman itu adalah sebuah tindakan spontanitas. Jadi ketika seorang guru melihat murid melakukan sebuah tindakan yang dianggap pelanggaran itu, dia menghukum secara spontanitas. Misalkan ya tadi melihat siswa terlambat, dia suruh melepas sepatunya sampai nanti mungkin jam pulang. Yang itu sebenarnya tidak pernah disepakati. Itu namanya hukuman. Sehingga dia tidak tidak terencana dan tidak terus spontanitas, itu maksudnya hukuman. Kalau untuk konsekuensi itu adalah sifatnya adalah berdasarkan kesepakatan. Misalkan kita sudah sepakat, nanti kalau terlambat 5 menit bagaimana? Jika terlambat 5 menit, kita ingatkan konsekuensinya apa. Dan hukumannya, mohon maaf, dan hukuman tindakannya yang mengarah kepada konsekuensi yang sudah disepakati di awal. Tapi kalau restitusi itu sifatnya adalah mengembalikan kepada keyakinan baik yang siswa itu miliki. Jadi misalkan, nah menurut kamu siswa yang baik itu seperti apa sih? Yang kamu bayangkan, oh yang rajin, yang tertib dan kiri ke sana, itu namanya restitusi nanti. Sehingga kalau tindakan itu terlihat tidak terukur dan tidak terarah, itu berarti hukuman maksudnya. Kurang lebih begitu. Berarti kita sebagai pendidik, apakah kita boleh menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan siswa? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Boleh. Selagi anak itu sudah mendapatkan peringatan 1, 2, 3, kalau tidak masih tetap tidak disiplin ya harus kena hukuman. Sebuah sanksi dari sebuah peringatan dan kesalahan yang terus menerus. Oke, berarti kita sepakat untuk mendisiplinkan siswa ada hukuman gitu Pak. Apabila siswa melanggar diperingati 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti itu Pak.
Iya. Ada peringatan. Hukuman itu kan di sini kan ada proses. Masih Silakan. berbeda ketika konsekuensi yang seharusnya dilakukan itu tidak dilaksanakan itu dilakukan. Oh misalnya terlambat, oke sekali, oke ada konsekuensi 2 kali, oke 3 kali, nah ini pasti harus ada yang sesuatu yang menjadi efek jerah. Gitu. Kalau misalkan seandainya itu merupakan bukan sebuah kesalahan dia sendiri, artinya katakanlah misalkan katakanlah meniswakan suatu hal tentunya tidak melakukan konsekuensi atau hukumannya. Tapi kalau ketika itu didasarkan betul-betul dari berasal dari sikap siswa itu sendiri, ya tentunya pasti produk dari konsekuensi adalah nanti adalah hukuman juga. Jadi Sepakat berarti Bapak Ibu. Ya. Ya. Untuk disiplinkan siswa. Sekarang kita ke poin yang 5. Kelima, materi restitusi atau posisi kontrol guru. Oke. Kita restitusi posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu ada di kelompok yang mana? Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Sudah sampai di posisi yang mana selama ini? Semua bisa. Semua bisa. Yang guru harus bisa berperan seperti itu. Sebagai penghukum, Bisa. Ya setelah saat kita juga harus menghukum, suatu saat harus menunjukkan kesalahan anak, satu saat kita harus bisa menjadi sebagai teman bagi anak, tapi satu saat kita juga harus mengamati perilaku anak, tapi satu saat kita juga harus menata anak. Oke, berarti kita harus bisa bermain peran 5 ini. Ya. Yes. Ini lebih kepala sekolah. Kepala sekolah cuma memantau itu. Oke, sekarang lihat kita posisi kontrol guru kita dengan melihat dari pernyataan-pernyataan. Kemudian siapa yang mengatakan? Ini seorang guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti posisinya membuat orang merasa bersalah. Kita sering melakukannya. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Jadi posisi kita sebagai penghukum bila mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti posisi kita sebagai pemantau. Kemudian yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Kalau memposisikan kita sebagai manajer, maka sering-seringlah mengatakan ke siswa, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti siswa diajak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan kita menuntun. Oke, selanjutnya. Yang keenam, keyakinan kelas. Sudah mendengar Bapak Ibu guru keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas, sudah semua? Oke. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam
seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu adalah pengertian dari keyakinan kelas. Sekarang lihat. Sekarang lihat gambar ini. Ada lingkaran-lingkaran. Pokoknya peraturan. Yang tengah adalah peraturan kelas. Kemudian melebar lagi menjadi keyakinan kelas. Kemudian lingkungan positif, budaya positif. Jadi dalam peraturan kelas biasanya kita buat dalam pertama kali masuk ke tahun ajaran baru, kita membuat peraturan kelas atau kontrak kelas. Ya, sudah Bapak Ibu lakukan? Insya Allah. Berarti sudah melakukan budaya positif. Oh sudah. Tapi yang kecil. Yang kecil. Nah, peraturan kelas dibuat itu dengan kesepakatan antara wali kelas dan siswa kelas itu sendiri. Nah, siswa membuat peraturan kelas ditulis, Bapak tulis, kita tidak boleh terlambat datang sekolah, kita tidak boleh bolos dan sebagainya. Siswa menuliskan peraturan kelas. Kemudian kalau sudah dengan kata peraturan kelas yang dibuat, kita kerucutkan lagi menjadi kunci utama menjadi keyakinan kelas. Setelah itu terbentuklah lingkungan yang positif. Sebabnya semua murid harus mentaati apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Jadi siswa membuat peraturan kelas dulu, kemudian baru dikerucutkan menjadi kata-kata positif sehingga menjadilah keyakinan kelas. Rasanya tidak mengerucut. Karena jadi makin sepi, jadi makin meluas. Iya, makin meluas. Dari yang kecil mau besar itu tidak mengerucut. Tapi yang untuk kuali kan. Terima kasih Pak Sugeng. Di sini ada kata-kata peraturan, kemudian dari peraturan yang dibuat oleh siswa kan membuat peraturan. Ada yang menyebutkan banyak siswa A, B, C, D menyebutkan peraturannya. Oke, kita tulis, kita catat dulu di papan tulis. Kemudian dari kata-kata peraturan itu kita buatkan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misal, ada peraturan kelas bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya adalah suatu bentuk tanggung jawab. Jadi semua siswa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan buku pada tempatnya. Kemudian yang kedua, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Siswa menuliskan dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang akan dituju itu apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturannya. Kemudian kita buat keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain untuk komitmen pada tujuan atau berkomitmen antara wali kelas dan siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikannya apa, Pak Nanang? Keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau rokok. Di sini berarti nilai kebajikannya adalah menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kesabaran, memuji kesabaran. Kemudian gunakan masker. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti
keselamatan keamanan dan atau kenyamanan. Oke, berarti dari peraturan Correct. yang dibuat kita buat luas luas lagi menjadi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas tadi. Oke. Bapak Ibu guru tentunya sudah membuat peraturan kelas, tetapi mungkin belum melaksanakan keyakinan kelas. Sudah ada yang melakukan keyakinan kelas? Ikuti? Sudah? Ya. Oke, ikuti sudah. Untuk yang lain? Belum. Jangan. Oke, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi, kata-kata keyakinan kelas itu kata-kata yang positif, yang bila membacanya timbul rasa semangat, rasa tanggung jawab. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jumlah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kita tinjau lagi, kita review lagi, apakah ini sudah dilaksanakan atau belum. Kalau sudah dilaksanakan, berarti kita lanjutkan. Kalau belum, kita buat lagi keyakinan apa yang membuat siswa tidak melaksanakan atau melanggar peraturan yang dibuat. Kemudian ini dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Saya sudah melakukan, melaksanakan pembuatan keyakinan kelas di 11 agitan 3. Di situ ada murid-murid, ada Setiawan Devi, ada Untung, gitu. Ya. Ada murid-murid kesayangannya Pak Sugeng. Iya. Pak Sugeng kalau gitu. Berarti saya yang sebelah yang berwarna itu saya buat peraturan kelas dulu dari siswa. Saya bagikan post-it dan dalam post-it itu ditulis peraturan yang mau diwujudkan untuk kelas itu mau bagaimana. Seperti itu. Kemudian setelah itu saya buat kata kuncinya tengah. Dari kata kunci itu kita buat keyakinan kelas. Nilai kebajikan dari peraturan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini yang harus semua mentaati, baik guru, wali kelas, dan siswa. Ini. Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan atau disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Itu yang disebut segitiga restitusi. Bisa dilihat? Sebelumnya? Jelas ya Bu Nana ya? Kalau jelas ya, mungkin tapi kalau bisa tidak.
mungkin belum kebentuk segitikannya, harus baru. Karena kita melakukan posisi kontrol itu tadi, ya. Kita belum melaksanakan segitiga restitusi. Identitas belum stabil. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Langkah yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ke siswa, ke murid itu jangan kita just langsung salah, tapi kita harus menanyakan alasannya dulu kenapa siswa berbuat salah. Dari alasan siswa berbuat salah, siswa kita dorong untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu contoh dengan kalimat tadi. Menstabilkan identitas. Ada kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, guru membuka dengan kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Guru juga pernah berbuat salah. Nah, kita meyakinkan dulu siswa, menstabilkan identitas umum. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi kita bisa ada siswa datang, dia berbuat salah, kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu Henry juga pernah berbuat salah. Dengan kata seperti itu kan siswa sudah tenang dulu. Gitu. Nah, kemudian kita beri motivasi, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi siswa kita dorong untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak rasa begitu. Ini adalah kata-kata yang keluar dari seorang pendidik untuk menstabilkan identitas siswa. Siswa datang ke ruang BK, ruang guru. Yang kedua adalah tadi langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya ke siswa, mengapa siswa itu berbuat salah, alasannya apa? Bisa siswa kita datang terlambat, jangan langsung kita tidak apa-apa. Saya sudah pernah. Nah, seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu alasannya kenapa dia terlambat. Kita tanyakan dulu alasannya, walaupun alasannya itu berulang-ulang juga itu ya. Sampai lulus. Alasannya Sama kayak Ban bocor, tambah lebar. yang terus 20 kemarin alasannya sama Kemudian kata yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, tadi langkah segitiga restitusi. Kita melaksanakan pertama menstabilkan identitas. Yang kedua tadi apa Pak Nana? Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai dasar
apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi ini, kalau ada siswa salah, misalnya di sini saya memberi contoh tindakan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama di sini karena siswa membuang sampah sembarangan. Nah, saya mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, siswanya kaget membuang sampah sembarangan. Ketika ditegur langsung dia sadar diri membuang sampah pada tempatnya. Kemudian siswa diajak berbincang-bincang, tidak langsung dimarahi, kita ajak saya bicara dulu. Kita tanya mengapa ini Yuli 11 angka 3 mengapa Yuli membuang sampah sembarangan. Dia menyebutkan alasannya gini, karena tempat sampahnya jauh. Alasannya. Kemudian saya sudah terbiasa buang sampah sembarangan. Kemudian dari Yuli, dia solusinya untuk agar tidak terulang lagi membuang kebiasaan jeleknya, mengurangi kebiasaan jeleknya buang sampah sembarangan. Dia akan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian solusinya seperti itu. Dia tahu keyakinan kelas bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kasus yang kedua, yang kasus yang kedua di sini Sri Rezeki. Sering membolos. Dia mengakui kalau sering membolos dan membolosnya praktek kejujuran Pak Mario. Alasannya membolos karena dia malas ikut prakteknya Pak Mario. Kemudian ikut-ikutan temannya malas, panas seperti itu. Nah, kemudian Sri Rezeki dia mencari solusinya sendiri. Saya menunjukkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, dia ingat, kemudian karena wajib mentaatinya, maka dia janji tidak akan membolos lagi. Terima kasih. Bapak Ibu guru, ada yang ditanyakan mengenai paparan saya tadi mengenai budaya positif? Ya. Bapak Ibu, demikianlah paparan dari Ibu Henry. Jadi sedikit bisa saya simpulkan bahwa budaya positif ini adalah dalam rangka utamanya adalah dalam rangka mewujudkan perubahan paradigma belajar lingkungan yang positif agar siswa kita belajar dengan lebih menyenangkan. Nah, sehingga siswa dapat menjadi lebih disiplin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tadi sudah dipaparkan bahwa di
dimulai dari kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas dan kemudian menjadi keyakinan sekolah, budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi juga sudah dijelaskan tentang tahapan-tahapan restitusi, bagaimana kita menjadi seorang guru yang berpihak pada siswa, siswa tidak merasa terhukum, siswa dapat menjadi seorang yang benar-benar bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga siswa dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan lebih bahagia dan belajar lebih menyenangkan. Kemudian sesi berikutnya adalah tanya jawab. Monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Wil, monggo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hendri, saya mau tanya di bagian awal tadi, baginya saya tidak sebenarnya awal sampai 1 sampai 7 tadi. Ya, 1 sampai 7 menambah. Nah, di bagian ya pada intinya antara konsekuensi dengan jadi kalau kita lihat tadi Bapak yang sampaikan, kita lebih kontrol ke konsekuensi daripada menghukum ya. Tetapi kalau saya lihat tadi kan konsekuensi itu timbul ketika sudah ada aturan. Jadi ketika ada peraturan, maka siapa yang melanggar ada konsekuensi. Bukan berarti konsekuensi atau hukuman itu selalu bersifat nyaki atau tidak, karena bisa saja misalkan dalam satu prodi tertentu karena memang visi-visi sekolah itu juga salah satunya adalah bagian jasmani dan rohani. Jadi ketika ada sebuah peraturan dilanggar, konsekuensinya adalah sebuah tindakan fisik ya, tentu saja untuk sebuah jasmani. Jadi karena bisa lari, bisa pusat dan sebagainya. Ketika itu sudah menjadi kesepakatan kan berarti sudah tidak ada yang merasa tersakiti karena sama. Nah, tetapi ketika nanti ada sebuah hal yang tidak tercantum di peraturan, namun terjadi, ini tindakannya apakah istilahnya hanya sekedar ini lain kali di profil atau sudah ada tindakan ketika tidak ada di bagian yang disepakati. Sudah dibuat peraturan sendiri, tapi dia berbuat sesuatu yang tidak ada di dalam peraturan itu. Namun ini juga barangkali mencakup dalam hal kehidupan juga, tapi tidak tertulis dalam peraturan. Jadi tindakannya terlibat. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi pertanyaan Pak Wil? Pak Eri, bagaimana Bapak? Mungkin bisa diberi contoh Pak, kira-kira seperti apa? Tidak gimana? Apa ya? Misalkan Bapak ya, kalau kita sudah buat aturan kelas ini, sudah buat tidak begini, tapi ternyata ada suatu kejadian itu di luar peraturan yang dibuat. Misalkan tidak boleh terlalu itu. Siswa itu ya ada hal yang di luar yang sudah disepakati. Tidak kalau katakanlah begini, saya mau dihukum, tapi aturannya kan harus ada dulu. Gitu. Hukuman itu ada ketika ada aturan yang dilanggar. Ketika tidak ada aturan yang dilanggar di situ, seharusnya kan bebas dari hukuman dong, karena aturannya kan belum dibuat. Nah, barangkali bisa saja kan ketika membuat kesepakatan kelas itu belum terpikirkan sampai ke sana, namun itu terjadi. Baik, saya mungkin one minute dulu. Ada sedikit ya bukan saya. Jadi kalau kita nanti bicara modul 1 ya, pada modul 1 itu kan ada 4 paket ya, 1, 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Ini sudah masuk ke 1, 4 gitu ya. Kalau sudah positif. Jadi nanti saya sudah balik dulu ya. Jadi waktu tadi pertanyaan kalau anak melakukan tindakan yang itu dianggap melanggar, tetapi belum ada konsekuensinya gitu. Itu bagaimana? Jadi dalam konsep penanganan kasus atau pelanggaran anak itu memang ada yang sifatnya spontanitas. Nah, spontanitas itu kan tadi misalkan hampir marah ya karena anak berbuat. Nah itu pokoknya mas tak dulu nih. Kamu terlalu semenit lari 5 kali. Kamu lepas
sepatu, kamu lepas baju berjemur 10 menit. Ini kan dulu nggak pernah ada kesepakatan dua belah pihak, makanya termasuk hukuman. Kalau sebelumnya ada kesepakatan ini kan semacam pembuatan piagam kelas. Itu kan tinggal mengingatkan, kamu terlambat 5 menit apa konsekuensinya, yaitu masuk di konsekuensi. Kita di restitusi tadi dari singgung ada diskresi. Jadi nanti kita tinggal merunut, misalkan kasus kalau belum itu disepakati tapi terjadi, misalkan ya Pak. Mungkin barangkali tidak dibuat dalam aturan berkelahi antar teman, ya. Karena bikinnya tidak belum ketika awal berkesepakatan barangkali ya tapi ke sana, tapi ternyata kejadian Iya. gitu. Nah, Itu nanti penanganannya pakai restitusi saja Pak. Jadi restitusi itu yang anak berkelahi itu dipanggil. Kemudian ditanya, kenapa kamu berkelahi? Misalkan jawab anak dia menghina saya Pak. Itu kan alasan yang logis itu, yang logis. Kemudian tadi yang pertama Pak, menstabilkan diri tadi. Oh enggak apa-apa Pak. Nah, memang orang itu berhak untuk mempertahankan pada dirinya gitu ya. Saya juga pernah begitu. Nah, kemudian setelah distabilkan, emosi anak kan mulai turun. Pokoknya didorong ke sana. Nah, karena anak kalau masih dalam posisi emosi, dia tidak akan bisa mencapai di keyakinan yang dia pegang. Karena dia emosi. Nah, setelah itu baru kualifikasi tindakan ya Bu ya. Yang kedua kan begitu. Kualifikasi tindakan itu adalah kamu memang benar ketika kamu melakukan perlawanan karena kamu membela hak kamu. Bla 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 bla, sudah selesai. Setelah itu seakan-akan kalau saya menarik benang merah ya kata disiplin itu seakan-akan guru itu ingin berpihak di dia, sehingga dia bergeser dari seorang pemukul, seorang pemarah. Ketika anak dipanggil itu kan kesannya wah ini Pak itu benar kayaknya pemukul itu memori itu dihilangkan dulu. Nah saya itu di pihak kamu. Nah setelah kualitas tindakan baru kita menanyakan keyakinan. Nah sebetulnya menurut kamu anak yang baik itu seperti apa sih? Murid yang bagus itu seperti apa? Oh harusnya sabar Pak, toleransi Pak gitu ya. Harusnya tidak emosi Pak. Oke, kamu yakini itu. Sekarang bagaimana dengan kamu? Baik Pak, saya mengakui kesalahan saya. Besok akan lebih sabar lagi, lebih toleransi lagi. Itu namanya restitusi Pak. Begitu ya Pak. Jadi ketika tidak ada di dalam peraturan dan tidak di sebuah hal yang dianggap itu secara hukum norma etika itu ada nyalain ya kita langsung ke bagian ke restitusi tadi. Nanti begini, kalau kita baca lebih jauh modulnya itu efeknya beda. Kalau hukuman itu efeknya tapi nanti anak itu tidak kok nyadari kesalahan, tapi dia akan mengulangi lagi di lain waktu karena dia belum nyadari itu kesalahan, atau bahkan nanti muncul dendam. Aku biasanya dipermalukan si ACB itu kan dendam. Tapi kalau dia nanti ke restitusi, dia itu merasa termotivasi untuk mencapai sesuatu yang dia yakini. Wah itu harusnya jadi pelajar yang teladan kok nggak pantas terlambat begini gitu ya. Sehingga dia nanti apa? Memotivasi dirinya lah. Motivasi intrinsik itulah yang nanti akan memunculkan sikap disiplin. Maka nanti dibahas disiplin ya. Disiplin itu memang agak beda dengan konsep disiplin kita. Disiplin kita itu adalah taat aturan, mentaati aturan, harus tidak boleh melanggar aturan itu disiplin. Dalam konsep disiplin yang sesungguhnya itu tidak begitu. Apa? Yaitu seseorang itu termotivasi, memotivasi dirinya untuk memegang nilai-nilai yang dia yakini. Itu namanya disiplin. Contoh ya, ketika orang naik motor, kenapa harus pakai helm? Bukan karena nanti diperintahkan Pak polisi atau apa. Tidak, dia nyadari bahwa ini kebutuhan saya. Kalau saya tidak pakai helm, saya bisa berisiko dan sebagainya. Sehingga apa? Entah ada polisi, entah tidak, entah jalan di mana saya naik motor, maka helm ini kebutuhan saya. Itu disiplin. Ini ya, mohon maaf sedikit menjawab pertanyaan Pak Jadi sudah ditanggapi oleh Pak Heri bahwa kan tidak ada dalam keyakinan kelas. Tadi Pak Wi mencontohkan ada yang berkelahi. Sebenarnya itu dalam keyakinan kelas tadi sudah ada untuk menghormati orang lain. Ya, saya konteksnya keyakinan kelas kan dibuat ketika misalkan itu ada, jadi kita awal kan punya gambaran, tapi itu terjadi di luar yang pernah kita buat. Sebenarnya konteksnya responnya bagaimana? Jadi menurut Pak Wi tadi, berarti kita harus melakukan segitiga restitusi kita.
Monggo yang lain sudah ada? Tidak ya. Saya tambahin sedikit tentang kira-kira kelas ya. Jadi sharing aja, mohon maaf bukan menggurui. Jadi tadi Bu Indri menjelaskan tentang keyakinan kelas itu, saya tambahin sedikit bahwa keyakinan kelas itu dibangun memang dari aspirasi siswa. Nah, menurut kamu, kelas kamu ini akan nyaman kalau seperti apa? Oh, tidak ada bunyian Pak. Oh ya, tidak ada pencurian Pak. Oh, tulis aja semuanya. Nah, dari situ baru apa? Kita buat kata-kata universal, bajikan universal. Saling menghormati, toleransi, gotong royong ini kan nilai universal. Tidak usah banyak-banyak tapi mudah diingat. Itu namanya keyakinan kelas. Sehingga nanti anak itu akan memegang itu dalam pembelajaran di kelas. Lanjut, monggo. Terima kasih untuk Pak Heri telah memberikan tanggapannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Guru dan Bu Guru yang telah meluangkan waktunya selama kurang lebih 1 jam untuk mendengarkan paparan saya mengenai budaya positif. Terima kasih. Itulah Bapak Ibu, tutup dulu ya Pak Firman ya. Itulah yang sudah tadi punya paparan dari Bu Indri. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk membuat sekolah kita dengan bisa kita lestarikan menjadi lebih baik, semoga kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita dan untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Amin. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada siang hari ini. Kami tutup acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, berarti semua temanmu sakit semua ya? Ya. Kita doakan semoga temanmu yang sakit cepat sembuh ya. Mari sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini kita menuliskan harapan kalian terhadap kelas ini dan membuat keyakinan kelas. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan Najib pimpin doa dulu. Teman, sebelum mulai kegiatan hari ini, harapannya kita berdoa terlebih dahulu. Dan menurut dari masing-masing mulai. Selesai. Kamu tempelkan di sini secara rapi. Sudah paham? Pertanyaan? Betul. Oke. Masing-masing barisan silakan ambil post-it-nya untuk dibagikan ke teman-temanmu. Ya, silakan sini.
menuliskan harapan kamu di post-it yang berwarna-warni. Ya. Oke, sekarang kita simpulkan apa yang menjadi harapan kamu. Oke. Dibuat kata kuncinya. Solid tadi sudah lebih maju dan lebih baik. Kemudian tidak boleh terlambat tadi sudah. Apalagi? Masih ada lagi? Ada yang kurang? Selalu mengerjakan tugas. Berarti disiplin ya? Disiplin. Terus Apalagi? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. saling mengiringi satu sama lain. Saling mabar bersatu. Kalau gitu kalian sudah memahaminya semua? Sudah. Kalau gitu gue diakhiri sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kalian sudah memahaminya semua? Sudah. Kalau gitu gue diakhiri sekian. Terima kasih. Maka kalian harus mentaatinya. Insya Allah. Bila ada yang melanggar, bagaimana keduanya? Bila melanggar peraturannya tidak boleh masuk 1 hari. Bang, udah bang. Kita sudah berhasil membuat keyakinan kelas. Yang pertama ke kemudian apa lagi? Disiplin. Sopan santun. Disiplin, sopan santun. Terus Apa lagi? datang Datang tepat waktu. saling mengiringi satu sama lain. Saling mabar bersatu. Yang harus kamu taati. Yang dari sini tadi menjaga kebersihan. Oke, apa lagi? Melaksanakan jadwal piket. Solid tadi sudah lebih maju dan lebih baik. Kemudian tidak boleh terlambat tadi sudah. Apalagi? Masih ada lagi? Ada yang kurang? Selalu mengerjakan tugas. Berarti disiplin ya? Disiplin. Disiplin meliputi apa aja tadi? Kalau mengerjakan tugas. PR. PR dikerjakan di rumah. Kemudian apa lagi? Ikut serta